duplikasi program ya yang bisa dipraktekkan oleh semua daerah, semua organisasi ya. Nah, siapa lagi nih yang ingin memberikan program duplikasi nih? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemarin saya sudah memperkenalkan diri, tapi saya mau memperkenalkan diri sebagai orang yang di paling jauh dari Kalbar. Karena dari Kaltim Pak, barat kan ke timur. punya Kaltim Pak, makanya yang paling jauhnya jadi. Pertama gini Pak, saya mau cerita. Pertama WF datang kami di FKB sebagai FKB, walaupun dengan orang WF kami sudah kenal lama, tapi saya membatasi diri bahwa saya orang FKB, itu dulu Pak. Di saat datang ke kami, di mana orang-orang tokoh-tokoh agama atau di masing-masing agama ini terkait dengan lingkungan, kami sampaikan semua agama sudah melakukan hal-hal yang kalau lingkungan itu Pak. Jadi semuanya di daerah kami semua agama. Kemudian kita juga kemarin mengumpulkan dengan dia lebih dinilai dipertegas bahwa ternyata semua agama, walaupun apa yang kita sampaikan ini masih terlalu sedikit dibandingkan sebenarnya apa yang sudah masing-masing agama orang pegang agama lakukan. Jadi kalau kita mau sampai 2-3 hari mungkin belum termasuk juga ya. Tapi satu yang kita bisa simpulkan bahwa ternyata semua agama ada mengajarkan untuk kebaikan lingkungan. Nah gitu Pak, pertama. Sekarang dengan adanya tema WF FKUB, kami sampaikan FKUB adalah tokoh-tokoh agama yang diangkat karena dianggap mampu untuk membentuk kerukunan. Oke, artinya apakah FKU Bapak sepakat kalau kita akan masih dalam forum FKUB gitu? Nanti maksudnya supaya memahami dan saya jelaskan lebih ini kan, bahwa FKUB itu dibentuk dibentuk dari tokoh-tokoh agama yang dianggap bisa mencapai kerukunan di suatu wilayah. Dengan jumlah untuk tingkat kabupaten itu maksimal 17. Itu di keputusan bersama Menteri. Untuk provinsi maksimal 21. Nggak bisa kita tambah. Kalau kita mungkin di organisasi lain kita membuat lagi jaringan, nambahin lagi, tidak boleh. Jadi saklek FKUB dibentuk untuk kerukunan. Sekarang kita memahami bahwa ternyata teman-teman kita ini, dan kalau bukan bantu OEF, kita tidak akan bercerita para pemeluk agama ini bersatu menceritakan tentang lingkungan. Kalau kita mau murni menceritakan tentang lingkungan, lebih baik jangan diundang teman-teman FKUB. Kalau khusus betul-betul yang lingkungan yang mana, undanglah orang lingkungan, dinas lingkungan, akademis lingkungan. Tapi karena kini ada ikatannya dengan tokoh agama, lintas agama, maka diundanglah FKUB. Nah gitu. Makanya kami dari kemarin menyampaikan bahwa memang sangat penting dibentuknya suatu forum yang isinya tokoh agama tapi pemerhati lingkungan. Jadi gitu Pak. Karena kami yakin yang di FKUB itu, apalagi kayak tadi dibuat riset, mohon maaf aja, mungkin perorangan ada, tapi kalau FKUB mungkin 90% tidak mungkin bisa orangnya. Karena dia memang dibentuk karena dia mempunyai kemampuan untuk menyatukan kerukunan tadi. Program kerjanya khusus. Yang kedua, FKUB itu ada bantuan dana baik dari Kemenag maupun dari pemerintah hibah. Itu tidak boleh untuk yang lain selain tujuan kerukunan. Nah gitu Pak. Jadi tidak boleh kita kami sisihkan ini untuk buat usaha buat usaha penanaman ikan nila, tidak bisa. Nah itu mungkin bisa temuan kami Pak. Nah jadi kami sampai kemarin, karena kemarin itu Pak sebenarnya gini, ada sudah teman-teman kayaknya sepakat kita buat. Jadi saya sampai tadi malam itu memikirkan namanya. Ya. Jadi mungkin Pak, dari pengalaman saya dari berangkat dari temu teman-teman OEF, kemudian dari awal kami juga sudah menyampaikan apa rencana kami. Sebenarnya dari paparan kami di awal kami sudah menyampaikan apa rencana kami untuk 1 tahun ini.
ke depan, tapi mungkin tidak terbaca. Akhirnya kita membuat yang baru lagi. Kenapa kita tidak mengadopsi sebagian? Iya. Itu kalau dianggap penting, tapi kalau tidak dianggap penting bisa juga kita tinggalkan semua. Tapi paling tidak pelajaran pribadi saya untuk diri saya dengan mengikuti ini, dengan pemikiran bahwa ternyata memang lebih jelas lagi semua agama itu sudah pemerhati lingkungan. Iya. Gitu. Baik. Kemudian makanya saya merasa Pak, memang perlu dibentuk suatu forum lintas iman tadi Tentang lingkungan. tentang lingkungan. Makanya kalau boleh saya usulkan diberi nama, namanya Tapal. Ini yang Bapak pikirkan semalam. Ya, saya pikir semalam. Iya. Tapal itu apa Pak? Tapal itu kan pemisah, Pak ya. Pemisah, buffer zone. Kalau buffer zone apa kalau penyangga? Border. Kalau tapal batas itu kan berarti pemisah Singkatannya, batas. singkatannya apa? Kalau tapal ini singkatannya Pak, mungkin secara harfiah, tapi secara singkatan itu saya sebutnya tokoh agama pemerhati lingkungan. Oh. Jadi mungkin jadi kalau ini Pemerhati booming, dan kita aktivis nanti ada lingkungan. kenal tapal Borneo, tapal Kalimantan, atau tapal Jawa, tapal Sulawesi, atau setingkat nasional nanti tapal Indonesia. Nah, gitu mungkin Pak. Mantap. Pemelihara apa pemerhati? Pemerhati Pak. Pemerhati dan Nah, aktivis. Tapel. Tapal. Tapel. Tapal tetap. Dan aktivis lingkungan. Tokoh agama pemerhati lingkungan. Nah, Tokoh karena agama. Tokoh agama ini bukan dituntut untuk dia sebagai pelaksana, tapi dia cuma penggugah hati, penggugah semangat untuk mencintai lingkungan. Baik, baik. Nah, gitu maksud saya Pak. Oke, baik. Yang kedua, 3. yang satu Pak forum. Oh, iya. Nah, yang kedua, dengan adanya forum ini, tentulah kita membuat wadah masing-masing daerah. Wadah tempat berkumpul, apakah itu KUB atau gimana? Atau sekretariat. Boleh di FKB, kalau tidak ada kantor FKB-nya boleh mungkin di kantor Kesbang atau di kantor seperti Katara di rumah ketua Rumah sendiri. KUB. Yang ketiga, kami menjalankan ini masing-masing wilayah itu memotivasi masing-masing wilayah untuk membentuk suatu kegiatan konservasi atau kegiatan lingkungan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayahnya. Ini mungkin bisa menjadi rekomendasi ke wilayah masing-masing di kabupaten, Tapal, bupatinya, tokoh agama pemerhati lingkungan. Mungkin itu Pak kesempatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong yang pengurus FKUB yang di forum ini bisa ambil tangan Pak. Pengurus Katakan. FKUB 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja ya? Mantan pengurus Pak. Oh, mantan. Mantan pengurus. Artinya kalau usulan Pak Marco tadi ada Jaker, Jaker. seandainya tadi seluruh peserta ini mayoritas mungkin pengurus FKUB, peluangnya tentu sangat besar. Ya. Tapi karena hanya beberapa orang, ini kan perlu ada sosialisasi komunikasi dulu lagi kepada FKUB di zona Kalimantan ini untuk memastikan bahwa semua pengurus, semua FKUB itu satu matching ya, satu visi gitu, bahwa kita sepakat nih. Nah, gitu. Sebenarnya Bapak, kerukunan ini kan bukan hanya bicara konflik ansih dalam istilah konflik gitu ya, tapi hal-hal yang menyebabkan adanya konflik seperti kasus lingkungan itu juga menjadi ranah FKUB. Jadi kalau FKUB tidak ingin disebut sebagai pencuci piring gitu ya, maka pemadam kebakaran, maka antisipasi kita terhadap persoalan-persoalan lingkungan yang bisa menyebabkan konflik itu bisa menjadi ranah kerja FKUB. Misalnya kasus-kasus kebakaran di Kota Pontianak itu sebenarnya potensi konfliknya sangat tinggi karena orang yang membakar itu dampaknya sampai ke rumah warga. Jadi ada rumah warga yang ikut terbakar karena kebakaran ini, dan kalau tidak dikelola kasus-kasus lingkungan ini tentu bisa menyebabkan konflik. Nah, supaya FKUB tadi itu tidak sekedar menjadi pemadam kebakaran, tentulah
program antisipasi, pendampingan, advokasi tadi terhadap lingkungan juga menjadi ranah kerja FKUB. Untuk riset, kebetulan saya pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Kita senang sekali dengan riset dan FKUB baru meluncing kemarin buku yang ditulis oleh seluruh pengurus FKUB. Jadi peluangnya sangat besar. Termasuk riset-riset tentang lingkungan. Jadi sangat memungkinkan. Apalagi kita ada desa kerukunan, kemudian desa moderasi, yang itu bisa menjadi lahan edukasi lingkungan terhadap antisipasi kasus-kasus kerusakan lingkungan. Ini isu yang baru menurut saya. Selama ini desa sadar kerukunan atau desa moderasi belum pernah didampingi atau belum pernah dilihat dampak hasilnya. Kementerian Agama mendirikan desa sadar kerukunan, tapi hanya didirikan doang, nggak pernah dievaluasi apa kegiatannya, bagaimana dampak desa sadar kerukunan itu, nggak ada Pak. Sementara setiap desa itu pasti punya lahan. Nah, bagaimana misalnya peran kita dari organisasi yang sudah ada tadi, kata Pak Hermayani, bisa meningkatkan advokasi kita khusus misalnya tahun ini 2025 tentang lingkungan untuk menghindari potensi konflik. Itu hanya contoh saja. Tapi ternyata ada salah satu peserta kita yang mengusulkan tetap adanya forum, gitu ya, dengan nama yang sudah dipikirkan sejak malam tadi, namanya TAPAL, gitu ya. TAPAL ini singkatannya Tokoh Agama Pemerhati Lingkungan, dengan asumsi bahwa seandainya seluruh peserta di kegiatan hari ini masuk dalam kepengurusan TAPAL ini, tinggal disepakati bersama saja untuk misalnya kegiatannya ya salah satunya adalah mendampingi atau mencoba untuk memberikan rekomendasi gitu ya kepada ormas termasuk FKUB untuk meningkatkan perannya khusus dalam topik lingkungan. Tadi dari Kapuas Hulu malah sudah memberikan contoh bahwa tahun ini FKUB Kapuas Hulu akan melakukan aksi walaupun sifatnya lokal yang sudah mengarah kepada pemeliharaan lingkungan. Andailah ini dijadikan salah satu bentuk program aksi, kalau memang forum ini didirikan, maka itulah salah satu contoh gerakan lokalnya atau aksi lokalnya. Tapi kalau tidak ada forum, maka kita cukup memberikan rekomendasi surat kepada minimal kepada institusi yang Bapak pegang, yang Bapak ada pengurus di situ, karena ini kan pasti pengurus dari lembaga ya. Jadi rekomendasi kita kepada seluruh lembaga yang Bapak miliki untuk melakukan aksi-aksi lingkungan yang lebih konkret di tahun ini. Saya kira dua-duanya tidak masalah, apakah kita buat forum atau cukup jakar tadi, atau mungkin bahkan tidak perlu membuat jakar dan forum, tinggal kesepakatan kita. Silakan Pak, saya izin ke Pak. Jaker, jaringan kerja. Jaker itu jaringan kerja. Jakar jaringan karya. Kalau Zaha dari forum pengguna agama menemukan agaknya memang mewakili Kalimantan Utara. Saya lihat dari Kalimantan Utara, dari menemukan yang mewakili. Kalau menurut pemikiran saya, terserah ada apapun namanya. Cuma persoalannya kalau didudukan ada organisasi-organisasi seperti kita lagi yang dipakai. Artinya karena SDM-nya kan pulau. Keterlibatan kita tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, semua organisasi ada Pak, semua agama ada di FKUB. Jadi nanti kalau dibentuk lagi misalnya
pasti itu lagi yang dipanggil itu. Nah, begitu jadi kalau khusus untuk nunukan belum. Jadi kita saja apa saja yang pokoknya Muhammadiyah, NU, SD, semua organisasi di nunukan itu Pak, semua etnis. Bapaknya Yang FKUB ada semua. kultus kan Ada di diri. mana, ada timurnya, ada semua Pak. Memang kita kita punya nggak ya Pak? Ada perwakilannya, ada perwakilan ini. Dari organisasi ormas, ada Muhammadiyah, ada NU. Iya, ada tapi kan ini. tidak boleh Ada ya semua. mengkultuskan diri. Jadi mudah. Pastor parokinya tidak bisa mengkultuskan diri, dia harus pindah. Kalau memang dari satu sisi di Pak Mahfud Ya, begini. Setahun, 2 tahun lagi. Mengkultuskan diri itu kan udah mulai penyembahan berhala ya. Kalau tidak sayang, tidak bisa. Hidup itu kan regenerasi. Betul. Itu yang dalam sisi keaktivisan saya selalu bilang, kalau kita tak memberi kader, itu namanya kita tuh sudah mengkultuskan diri. Semua kegiatan itu sukses, berjalan atau tidak. Kalau kita mengkultuskan diri, ya ini akibatnya tuh. Bentrok antara perebutan kekuasaan PMKRI, Papua dengan NTT. Sampai saya dengar informasi bahwa segala sajam ngapain, saya bilang, untuk berebut kekuasaan. Itu apa? Kultus. Udah itu dia yang jadi ketua tuh. Udah senior. Ada gejala misalnya ada ini langsung lebih duluan kita berkumpul tokoh FKUB daripada polisi. Kalau ada misalnya ada bom meletus apa langsung kita kumpul di tempat itu Pak. Nah itu kalau nunukan Pak. Jadi saya terserah apa saja namanya. Jadi hanya bandingannya bahwa kita dinunukan kalau ada organisasi misalnya ada papat tadi ada ini pokoknya kita juga seperti itu. Hanya bagi Pak penyampaian kita dari Kalimantan Utara khususnya Pulau Nunukan Pak. Terima kasih Pak. Jadi apa aja gitu ya Pak ya, entah itu nanti pilihannya Jakar atau apa tadi ACC aja dari Nunukan. Tapi memang mungkin ada persoalan regenerasi sepertinya. Sangat sekali ya, Jakar. Jaringan kerja gitu Pak. Pak, saya Pak. Oke, singkat Pak. Bisa kita masukkan ide dari kawan kapal ini sebagai suatu organisasi yang menangani khusus nanti terkait dengan lingkungan. Namun organisasi ini kan harus legal ya. Dia punya badan hukumnya supaya diakui. Sambil menunggu itu tetap berjalan. Kita forum lintas agama juga kita buktikan ahli dalam sambil jalan ahli tahun ini. Mungkin itu pendapat kami dan bidang lainnya adalah hubungan. Yang jelas mengelola lintas Kalimantan itu akan jauh lebih rumit daripada satu Kalimantan. Tapi silakan ya, kita sepakati. Silakan. Baik. Mau pakai mic ya? Maju. Di bawah. Bawah. Oh. Di bawah ya Pak. Oke. Baik. Baik. Saya hanya kembali ke orientasi berpikir kita ya. Dari hari pertama kemarin, tanggung jawab kerusakan lingkungan itu tidak terbantahkan, sebenarnya memang tokoh agama punya tanggung jawab. Walaupun tidak ditampilkan isunya supaya tidak mencederai. Karena memang tokoh agama itu tidak boleh lari dari kerusakan lingkungan. FKUB bertanggung jawab. Menciptakan kerukunan itu bukan hanya menciptakan konflik misalnya pendirian rumah ibadah. Ya. FKUB itu peranannya penting. Memang betul dibatasi dengan aturan 17, ya kan ada 21 dan sebagainya. Tapi FKUB ini adalah corong untuk menciptakan kerukunan, bukan malah pemadam kebakaran. Nah,
saya sangat menarik apa yang disampaikan Pak Asep pada awal itu, bahwa 7 rekomendasi yang dia sampaikan itu kan menjadi suatu masalah bagi Kalimantan. Karena kita yang tinggal di Kalimantan, bukan orang yang tinggal di Kalimantan begitu. Ini persoalan. Nah itu, saya selaku penyuluh agama Katolik tetap mensondingkan ini sebagai sesuatu yang utama begitu. Karena memang sudah ada SE-nya. Menteri Agama waktu itu mengharapkan kami juga ya menyampaikan tentang isu-isu lingkungan hidup itu begitu. Mau rekomendasi, mau forum, saya pikir itu tidak menjadi persoalan. Yang paling utama itu yang dihasilkan sekarang ini, apakah kita benar konsen untuk menangani kerusakan lingkungan yang ada di Kalimantan, itu dulu. Karena kita ini kan menampilkan wajah 5 provinsi yang ada di Kalimantan ini. Ya, yang ada ya. Kalsel saja yang tidak ada ya. Karena mungkin Kalsel, saya tidak tahu apakah WWF mengundang atau tidak begitu. Atau Kalsel tidak rusak lingkungannya kan kita tidak tahu gitu, ya kan? Karena ya tinjauan saya waktu saya retret di Singgai, Sarawak itu Malaysia itu, kok mereka bisa di tempat retret itu kalau naik ke atas itu kurang lebih 1,5 jam, 14 penentian jalan salib, lalu masyarakat merelakan tempatnya itu, dulu rumah adat. Karena mereka tidak bisa lagi bermukim di atas terlalu jauh, mereka turun, lalu itu diserahkan ke pihak gereja, lalu gereja mengkonservasi alam itu, dan kita bisa megang pohon beliannya itu, yang hanya dipakai atau pohon belian tumbang atau yang mati, untuk tempat naiknya itu. Nah 2011 saya ke sana begitu, dan di sanalah dipakai untuk hiking semua agama, ya kan? Mengapa kita tidak bisa begitu? Nah, jadi konsen kita sekarang ini, apakah kita peduli enggak dengan kerusakan lingkungan ini? Memang ada yang tidak sependapat tokoh agama itu. Tidak, tokoh agama memang wajib menyampaikan itu. Dan inilah rekomendasi yang mau dihasilkan. Ya, setiap khotbah, kalau di dalam gereja Katolik namanya homili. Ya, homili itu sekarang dibatasi Paus Fransiskus itu 10 menit. Kalau terlalu lama itu membosankan. Ya, jadi homili itu harus menyinggung tentang kerusakan lingkungan, karena ini tempat kita hidup, habitat kita, ya kan? Kita mau minum apa? Saya minum air hujan nih, ya Kota Pontianak. Apakah bapak-bapak merasa pernah minum air hujan? Kalau saya dari saya dalam perut udah minum air hujan. Dulu Sungai Jawi itu minum air parit pak, ya. Jadi air hujan, bayangkan, ya. Kalau nanti kita bukan minum air hujan lagi, air raksa, ya. Air peti, ya kan? Kemudian kita lihat ya beberapa daerah, terusnya di Kalimantan Barat ini, tingkat IQ itu turun karena apa tadi? Itu tadi, minum air merkuri begitu. Nah, kalau tokoh agama tidak menyadarkan ini, karena pelakunya mohon maaf, dia datang ke gereja, datang ke masjid, datang ke vihara, datang ke kelenteng, setiap hari raya pasti dia datang. Karena apa? Dia merasa, bahkan yang ngasih ampau, itu pelaku. Nah, bagaimana menyadarkannya kalau tidak tokoh agama yang nyinggungnya? Nah, makanya biasanya disebut singgung terus. Jadi saya setuju FKUB itu berperan penting. Bukan dia hanya sebagai pemadam kebakaran. Tetapi memang perlu difasilitasi lagi untuk bertemu ketua FKUB seluruh Kalimantan. Ya kan? Kemudian yang kedua Pak, masalah forum itu nanti follow up-nya lah hari ini. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan oleh kita ini bisa kita jalankan dulu lah untuk jangka pendek. Apa dulu gitu. Nah kalau saya jangka pendek ya memang mensondingkan itu ke tokoh agama untuk memberikan khotbah langsung bahwa lingkungan kita rusak. Titik, itu saja rekomendasi saya. Terima kasih. Kayaknya ada kafe break ya Bu ya di depannya. Ada jatah makan siang nggak Bu? Kalau ada sayang dong nggak dimanfaatkan. Mungkin sambil jalan kopinya di bawah